Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa, para shaimin was shaimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah masuk dalam bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, bertepatan dengan bulan April tahun 2020 Masehi atau Miladiah. Alhamdulillah kita juga masuk bulan Ramadan, masuk dalam ibadah siam Ramadan yang masih bertepatan dengan pandemi corona yang meliputi seluruh dunia, termasuk tanah air kita, Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kuliah hari ini kami ingin menyampaikan satu topik, yaitu target dan tujuan hidup seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini telah memanggil dengan panggilan yang manis khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian siam atau puasa di bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun, dengan target agar kita semua bertakwa. Dan di dalam surah Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berseru juga kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Para pemirsa, ayat ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siam dengan suatu target, yaitu targetnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah memerintahkan kita untuk bertakwa agar dengan sebenar-benarnya takwa untuk mencapai target, yaitu agar kita mati dalam keadaan muslim. Kita tahu roadmap kehidupan kita, peta jalan hidup kita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wa kuntum amwatan, padahal kalian dulu adalah mati. Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan. Sekarang kita ada dalam fase kehidupan di dunia. Summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian. Kita semua yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang hidup, setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan mati. Sudah kita bisa lihat dari kakek kita, nenek kita, mungkin juga orang tua kita, bapak kita, ibu kita mungkin sudah meninggal. Bahkan yang kita punya anak, mungkin di antara anak kita yang ada yang sudah meninggal. Atau mungkin kita masih muda, orang tua kita sudah meninggal. Atau mungkin kakak kita, saudara kita ada yang meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Ya, bahkan mati itu akan menjumpai siapapun yang sedang mengisolasi diri di benteng yang teguh pun
Kata Allah bahwa mati itu akan menjumpai kalian walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kalian ada di benteng yang teguh. Jadi kita bakal mati, dan mati itu pasti akan datang. Tapi yang penting adalah bagaimana keadaan kita pada waktu mati, di mana Allah SWT mentargetkan agar kita, setiap orang-orang yang beriman, mati dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi mati dalam keadaan muslim ini yang harus kita targetkan dalam hidup kita. Seluruh perjalanan hidup kita, seluruh perbuatan kita, ini harus kita dedikasikan untuk mencapai suatu target bahwa hidup coret kita. Nah, ini saya pakai istilah hidup coret, ya, kayak suatu jalan misalnya di tol Jagorawi ada Jagorawi coret, itu berarti Jagorawi udah selesai. Kalau hidup coret berarti hidup itu selesai. Mari kita selesaikan hidup kita dalam keadaan muslim, karena keimanan kita, keislaman kita itulah yang bekal yang paling penting di dalam kita menempuh fase atau peta jalan hidup kita untuk fase selanjutnya yang Allah tadi sudah sebutkan di dalam ayatnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, kalian mula-mula adalah mati, fa ahyakum, lalu Allah hidupkan, summa yumitukum, kemudian Allah matikan kalian, summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian di akhirat kelak, di padang mahsyar, ya. Kemudian summa ilahi turjaun, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua jalan. Ada jalan yang ke surga dan ada jalan yang ke neraka. Siapa yang menempuh jalan ke surga dan siapa yang ke neraka itu ditentukan pada saat kita hidup di dunia. Sejak kita balik, ya, berakal sampai mati, apa pilihan hidup kita? Allah tidak memaksa. Kata Allah dalam satu ayat yang lain, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kufur silakan kufur. Tapi Allah katakan yang beriman jalannya ke surga, yang kufur jalannya ke neraka. Jadi hidup ini memang pilihan, tidak paksaan. Tetapi kita sudah diberitahu jalurnya agar kita jangan sampai salah jalan. Oleh karena itu bagi orang yang beriman, mari kita selalu hidupkan, ya, kesadaran kita bahwa kita punya target, ya, kita punya target hidup kita ini, apapun yang kita kerjakan adalah ujungnya kematian dalam keadaan muslim. Dan keimanan kita itu jangan sampai berubah di tengah jalan. Sebab kalau berubah di tengah jalan, ya, Allah sudah kasih warning dalam firman-Nya, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang murtad, ya, dari agamanya, dari iman menjadi kufur, fayamut wa kafir, lalu dia mati dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka hapus amalannya dunia akhirat. Sekalipun dia pernah nyentren 7 tahun, sekalipun dia pernah haji 7 kali, sekalipun dia pernah umroh 70 kali, sekalipun dia bangun 7 rumah sakit, sekalipun dia bangun 7 panti asuhan, 7 pesantren, 7 masjid dan sebagainya, tetapi kalau di tengah jalan dia murtad, dia ini meninggalkan agamanya, meninggalkan Islam, memilih selain Islam, maka Allah menyatakan dia hapus amalannya dunia akhirat. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Hapus amalannya dunia akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka akan menjadi ashabun nar. Jadi di akhiratnya dia masuk jalurnya ke neraka. Hum fiha khalidun, dan kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita jaga hidup kita ini, selalu kita ingatkan target hidup kita, yaitu hidup coret, mati dalam keadaan muslim. Jangan sampai mati dalam keadaan kafir, ya. Nah,
Kalau kita mati dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik, ya, jalurnya adalah ke neraka. Oleh karena itu kita juga harus tahu, ya, harus kita tetapkan cita-cita kita, yaitu di akhirat jangan sampai ke neraka, tapi ke surga. Kita ingin nanti di akhirat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang manis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho, radiyatan, dan dalam keadaan mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi mendapatkan ridho Allah dan surganya itu merupakan tujuan hidup kita. Tujuan dari segala tujuan itu adalah mendapatkan surga dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita perlu mempelajari lebih banyak lagi tentang ayat-ayat Al-Quran yang mengantarkan ke dalam surga. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian, bersegeralah kalian ke dalam magfiratin mir rabbikum, ke dalam ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu program dari orang yang beriman itu adalah selalu bergegas untuk mengerjakan hal-hal yang itu kita yakini akan mengantarkan kepada surga dan ampunannya. Di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, kita telah masuk kepada bulan yang Rasulullah sebut adalah syahrun adzimun mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrun, bulan yang tughlaqu abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka, wa tuftahu abwabul jinan, dan dibuka pintu-pintu surga. Ya, dengan banyak sekali amalan-amalan yang penuh keberkahan di bulan Ramadan. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah, akan diberikan pahala seperti sholat wajib. Kalau kita melaksanakan sholat wajib, akan diberikan pahala seperti 70 kali sholat wajib. Besar sekali. Orang yang melaksanakan misalnya sholat Jumat di bulan Ramadan, karena pahalanya luar biasa banyaknya, berlipat ganda 70 kali. Ya. Bahkan memberikan makanan untuk orang berbuka puasa saja juga diberikan pahala yang luar biasa. Diampuni dosa-dosa kita, dibebaskan kita dari api neraka, dan mendapatkan pahala. Dikopas pahalanya dari orang-orang yang berpuasa yang kita kasih makanan untuk iftar, untuk berbuka puasa. Dan itu berlaku tidak hanya makan besar, tapi juga takjil, ya, seperti kita memberikan kurma, ya, 1 biji, 2 biji, atau memberikan air 1 gelas atau susu 1 gelas, itu pun sudah mencukupi pahala itu. Luar biasa bulan Ramadan ini. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena itu adalah kebaikan yang akan membawa kita kepada ampunan, dan membawa kita kepada surga, dan membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, mati yang paling baik adalah matinya seorang muslim di dalam jihad fi sabilillah, yaitu mati yang sudah diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai
mati yang akan mendapatkan surga. Karena Allah sudah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun al-ayah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa mereka dan harta mereka, bahwa mereka akan diberikan surga. Ya, jiwa dan harta mereka yang dikorbankan dalam jihad fisabilillah itu akan dibeli oleh Allah dengan surganya yang seluas langit dan bumi tadi. Bahkan Nabi mengatakan surga itu 100 derajat. Yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus, yang di sana adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang yang mati syahid di medan jihad fisabilillah, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa. Mereka lah teman-teman yang baik. Disebutkan demikian dalam Al-Quran. Oleh karena itu, jihad fisabilillah dan mati syahid harus menjadi suatu keinginan dari seorang muslim, atau program hidup bagi seorang muslim, karena cita-cita muslim adalah untuk mati sebagai muslim, dan mati yang terbaik adalah mati syahid di dunia wal akhirah, dan mendapatkan surga dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita ada dalam pandemi corona. Di seluruh dunia sudah hampir 3 juta orang terpapar corona. Sudah kurang lebih 200 ribu yang meninggal. Di Indonesia sudah sekitar 500 ribuan yang terpapar corona. Dan yang meninggal juga sudah lumayan, ya. Nah, di antara saudara kita yang meninggal, maka hukum untuk mereka adalah mati syahid bagi orang yang beriman. Oleh karena itu jangan pernah takut kepada corona. Kalau kita mati karena corona bagaimana? Insya Allah mati syahid. Tapi tentunya kita tidak ingin mati semua di dalam corona, ya. Tapi kita ingin corona ini dilepaskan oleh Allah dari bumi kita. Tapi semua itu mati dan hidup tidak ditentukan oleh corona, tapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mati yang sebaik-baiknya adalah mati sebagai seorang muslim, husnul khotimah, dan di akhirat dipanggil sebagai nafsul mutmainnah yang mendapatkan ridho dan surganya. Mudah-mudahan pemirsa as-shaimin was-shaimat, sambil kita menunggu berbuka puasa, kita senantiasa terus menghidupkan dalam benak kita target dan tujuan hidup sebagai seorang muslim, yaitu mati dalam keadaan muslim dan mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Fa subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.